Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendapat sinyal positif dari banyak pihak. Apakah ini pertanda bahwa PDI Perjuangan akan lock in dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Sudah bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Chiko Hakim dan Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari. Selamat sore Bang Chiko dan Bang Kodari. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, Bang Chiko. Saya ke Bang Chiko dulu. Dari pihak Pak Prabowo maupun Ibu Mega di sini sudah sama-sama terlihat ya menyambut positif rencana pertemuan di sini. Nah, jadi fix ya berarti ya pertemuan akan tetap dilakukan sebelum pelantikan, Bang Chiko? Insya Allah ya, tetapi memang sampai hari ini belum terjadwalkan, tetapi tentunya yang penting adalah tadi kata pertemuan tadi ya, artinya sooner or later, kapan itu tapi tidak bisa dipastikan, tapi dalam waktu dekat lah insya Allah itu akan terjadi ya, mudah-mudahan terjadi sebelum pelantikan. Dan ini sudah dinanti-nanti saya rasa oleh baik kedua belah pihak maupun masyarakat dan bangsa kita secara keseluruhan, karena memang lebih baik untuk menurunkan tensi pasca pilpres dan pileg, dan kemudian juga tentunya kedua tokoh yang satu adalah presiden kelima, yang satu adalah presiden yang akan sebentar lagi dilantik, tentunya pasti akan banyak bisa bertukar pikiran untuk kemajuan dan menjawab tantangan-tantangan bangsa ke depan. Tapi khusus untuk PDIP Perjuangan sendiri, apa sih pentingnya pertemuan ini? Ya itu tadi yang saya sampaikan, ini sangat penting ya bahwa PDI Perjuangan tentu sebagai partai politik yang kemudian kebetulan pada kali ini memenangkan pemilu legislatif karena berada di parlemen pastinya, tapi perlu mendapatkan insights atau semacam pengetahuan terkait apa-apa yang kira-kira akan dilakukan oleh presiden terpilih ke depannya. Dan begitu juga mungkin Pak Prabowo, saya rasa juga perlu mendapatkan masukan dan juga mungkin wejangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang pernah menjadi presiden, dan juga senior dari Pak Prabowo yang memang hubungannya selama ini baik. Jadi bagi kami ini suatu hal yang baik, tidak ada yang buruk terkait dengan silaturahmi ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya, Bang Kodari, kalau Anda sendiri melihat rencana pertemuan ini bagaimana? Apakah memang sinyal di sini bahwa PDI Perjuangan akan masuk di dalam Kim juga bergabung? Pertama tentu kita apresiasi kalau ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ya. Ini kan silaturahmi dari para tokoh bangsa, dan modal utama bangsa ini seperti disampaikan oleh Pak Prabowo berkali-kali adalah persatuan dan kesatuan. Karena itu persatuan dan kesatuan itu sangat-sangat penting dilakukan. Apalagi Pak Prabowo kan akan segera menjalankan pemerintahan, dan walaupun ada perbedaan-perbedaan politik di masa lalu dan ke depan ya, yang namanya silaturahmi itu tetap harus dilakukan. Tetapi kemudian apakah akan berujung pada bergabungnya PDI Perjuangan dan Pak Prabowo, saya kira kata kuncinya ada di PDI Perjuangan. Kalau Pak Prabowo berkali-kali dalam pidatonya mengatakan ya kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Beliau menekankan persatuan di atas segalanya. Tetapi kalau kita bicara masuk ke dalam pemerintahan kan tentu ada barangkali ya sikap politik, kalkulasi politik, dan juga barangkali term and condition tertentu barangkali yang kemudian akan menjadi pertimbangan atau kalkulasi apakah bergabung atau tidak dalam pemerintahan itu akan dilakukan, Virgi. Jadi saya kira kata kuncinya sekali lagi adalah di PDI Perjuangan atau di Ibu Mega, apakah mau bergabung atau tidak. Saya melihat Pak Prabowo sangat-sangat terbuka, apalagi kemudian kalau kita bicara konstitusi ya, bahwa memang menteri itu adalah prerogatif presiden. Lalu terakhir perkembangan politik ada undang-undang Kementerian Negara yang sudah menghilangkan batasan-batasan jumlah kementerian dan seterusnya. Lalu ya buat saya sekali lagi sebetulnya kita pada hari ini ya punya tantangan yang konstan yang mungkin 10-20 tahun lalu tidak ada, yaitu ancaman pandemi yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan Perang Dunia Kedua. Nah, dua ancaman itu sendiri sudah membuat kita harus bersatu.
Bang Kodari, Sergi. kalau tadi Anda mengatakan kata kuncinya itu nanti dari PDI Perjuangan, kita lihat apakah pernyataan dari Ibu Mega pada saat Rakernas lalu itu merupakan kata kunci, bukan dari Ibu Mega itu sendiri mengenai PDI Perjuangan dan juga Kim ini. Ya, kita lihat sama-sama dulu. Ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi, kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang, enak aja. Ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Jadi itu bukan kata kuncinya Bang Kodari? Sip. Jadi video yang ditampilkan oleh Metro TV tadi itu persis yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa PDI Perjuangan itu dan Bu Mega itu punya kalkulasi politiknya sendiri gitu. Nah, saya juga mau mengatakan begini, bahwa selama ini memang kelihatannya mau ketemu nggak ketemu itu ada di Ibu Mega. Yang saya tahu ya, sekali lagi, Pak Prabowo tuh mau ketemu, tetapi Ibu Meganya yang mungkin belum mau ketemu karena punya hitung-hitungan politik gitu, atau mau gue mainan dulu. Nah, gue mainin dulu itu apa, itu dia. Nah, apakah kemudian gue mainin dulu itu masih berlangsung sampai sekarang, atau kemudian masih mau akan dilanjutkan? Ya sebetulnya kembali kepada pernyataan saya di depan, bahwa bolanya itu ada di tangan Ibu Mega. Apakah mau dimainin dulu atau kemudian masih mau dihitung? Dan kalau hitungan-hitungan itu dan mainin itu sudah selesai, saya kira baru bisa ketemu. Gimana Bang Ciko? Sudah ada sinyal-sinyal di dalam, apakah masih mau dimainin dulu atau bagaimana ini? Kita kan tahu ya, cara setiap orang punya gaya komunikasinya masing-masing. Ibu juga sering menyampaikan hal-hal yang cukup membuat masyarakat tercengang-cengang gitu. Tapi kami di PDI Perjuangan memahami betul apa maksud dari apa yang Ibu sampaikan. Pada prinsipnya itu lebih ke kata-kata yang di awal Ibu sampaikan terkait dengan hitung-hitungan politik. Kalau kita bicara mainin dulu, tanda kutip, bukan untuk memainkan seseorang atau mempermainkan satu pihak atau tidak. Tapi lebih untuk bagaimana kita mainnya dalam tanda kutip nih, mainin politiknya dulu sehingga kita juga mempunyai posisi yang baik untuk bisa berbicara dengan lawan bicara kita atau siapapun itu. Nah, ini kan penting dalam politik. Politik itu pada akhirnya juga tentang bagaimana, kalau untuk PDIP sendiri, bisa ada kesetaraan. Halo? Iya, Bang Ciko. Di sini kalau untuk PDIP sendiri sebenarnya perlu tidak sih menemani Prabowo nantinya di pemerintahan? Tadi saya ingin mengutip dari Bang Kodari tadi, bahwa Pak Prabowo itu kan intinya ingin persatuan untuk bisa membangun bangsa. Nah, kami mengartikannya persatuan dan untuk membangun bangsa itu tidak serta-merta harus berada di dalam satu koalisi pemerintahan. Bahkan berada di luar pemerintahan sebagai partai politik yang kita beroperasi di negara yang menganut sistem demokrasi, itu juga bagian dari bahu-membahu dengan siapapun yang berada di pemerintahan untuk membangun bangsa. Ibarat bangunan ya, fondasinya itu nggak mungkin ada satu tiang, bahkan lebih baik kalau tiangnya lebih banyak, yang jaraknya berjauhan tapi menyangga satu bangunan yang besar. Nah, ini yang sampai hari ini rasa-rasanya PDI Perjuangan masih menganggap bahwa berada di luar pemerintahan pun itu sama juga, artinya bersama-sama dengan siapapun yang berada di dalam pemerintahan untuk membangun bangsa. Dan ini prinsipnya tidak bisa kita putuskan dalam waktu yang dekat, karena hari ini satu, kita masih fokus untuk memenangkan pilkada serentak. Yang kedua, kita belum menggelar kongres, dan itu biasanya putusan-putusan yang strategis itu dan sebesar itu tentunya akan diputuskan di kongres nanti. Tapi pada prinsipnya apapun terkait dengan silaturahim dengan siapapun partai manapun, khususnya dengan presiden terpilih yang setelah lagi akan dilantik, tentunya akan suatu hal yang baik bagi persatuan kesatuan tadi, tapi tidak harus artinya otomatis diartikan bahwa akan bersama di dalam satu pemerintahan. Baik, Bang Kodari, kalau pengamatan Anda sendiri sebaiknya nih bagaimana, di mana PDIP harusnya menempatkan dirinya nih dalam 5 tahun ke depan?
Ya, kalau kita bicara teori demokrasi ya kalau ada oposisi tentu baik ya, dalam pengertian bahwa ada checks and balance di sana. Dan per hari ini sih saya masih melihat bahwa PDI Perjuangan Bu Mega kecenderungannya untuk tetap berada di luar. Itu diukur dari beberapa pernyataan, perubahan komposisi kepengurusan di PDI Perjuangan baru-baru ini, kemudian ketidakhadiran PDI Perjuangan ya atau perwakilan resmi dari PDI Perjuangan dalam acara di Partai Gerindra. Memang ada Mas Abdullah Azwar Anas, tetapi saya lebih melihatnya sebagai bagian dari kabinet lah ya. Dan saya kira kalau dibilang sebagai representasi itu kan tentunya ada utusan resmi atau ada Ibu Mega sendiri atau barangkali minimal sekjen. Jadi kalau membaca secara linear ya apa-apa yang sudah terjadi pada hari ini, saya kok membacanya ya kalimat Bang Ciko tadi bahwa akan bersatu, mungkin saja akan ketemu, tetapi paling tidak sampai dengan Kongres tahun depan barangkali sikap atau posisinya masih berada di luar pemerintahan gitu. Dan karena itu persatuan yang kita harapkan dari pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu adalah bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara secara makro, tetapi kalau bergabung pemerintahan itu sepertinya tidak atau belum. Virgi ya, jadi saya kira mungkin di atas 50% pada hari ini saya katakan PDI Perjuangan berada di luar. Tetapi kalaupun misalnya mau bergabung, kata kuncinya ada di PDI Perjuangan, hitung-hitungan politik dan mainin politiknya tadi. Gitu. Apa tuh term and conditionnya dari PDI Perjuangan? Ya mungkin Pak Prabowo ya nggak mau juga kalau misalnya ada term and condition yang kemudian tidak sesuai juga dengan Pak Prabowo. Misalnya Pak Prabowo tinggalkan Pak Jokowi atau Pak Prabowo ceraikan Mas Gibran misalnya. Saya kira itu nanti tidak akan ketemu di sana. Tetapi kalau di luar itu saya kira bisa dibicarakan lah. Tetapi kita sekali lagi tentu harus menunggu pertama-tama apakah pertemuan itu terjadi atau tidak. Yang kedua kita harus mendengarkan juga isi pembicaraannya apa. Baru kita bisa mengerucutkan apakah ini berujung bergabungnya PDI Perjuangan dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau di luar, tidak akan bergabung dan menjadi oposisi. Ya. Ya baik, jadi penasaran ya dan menunggu-nunggu nih Bang Ciko kapan akan terrealisasi pertemuan ini. Kita tunggu sama-sama ya. Terima kasih Bang Ciko, Bang Kodari sudah berbincang bersama Metro hari ini. Thank you. Ya, selamat sore. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.